Kalau kemarin itu sudah video perkenalan channel baru. Sebenarnya sih saya udah punya channel YouTube, tapi karena terdetek sama YouTube channel anak, jadi saya harus bikin channel baru biar komennya tidak dinonaktifkan terus. Sedih banget nggak sih James? Sekarang itu karena YouTube ini memang agak ketat ya. Kalau sama anak itu kan karena kemarin ada masalah-masalah ya gitulah ya. Jadi channel saya yang sebenarnya channel saya pribadi, tapi karena ada videonya anak-anak saya, akhirnya kedetek channel anak. Tapi nggak apa-apa, saya nggak akan menghapus channel itu karena sudah ada iklannya James. Dan ini harapannya channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti akan ada beberapa video podcast dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman ini pokoknya siapa aja. Dan James ya perkenalkan, ini James namanya. Nanti kita bisa kenalan lebih lanjut. Pokoknya saya mau memperkenalkan diri dulu kalau channel ini adalah channel baru dan ini video pertama saya bikin podcast bareng James yang berdua. Kalau saya perdana nih. Iya, makasih ya James ya. Jadi orang pertama yang mampir ke channel baru saya. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama James. Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamil Amin. Biasa dipanggil James. Dan kali ini alhamdulillah sudah sekian lama ya, karena pandemi jarang banget ke kampus dan welcome. Oke, saya bareng sama teman mahasiswa di sini yang semester berapa ya kakak? Berarti masuknya semester 9 ya? Semester 9. Malu saya. James itu berarti sesuai dengan akun Instagram kamu ya? Iya, Instagram saya juga James. J E M JEMP.s tuh kalau yang mau follow akunnya James ini silahkan dengan senang hati ya, di follow orang ya. Senang hati, nanti saya follow back. Oh ya, berarti orang yang nggak sombong. Pas follow back, pasti. Jadi semua followers kamu follow back. Follow back. Apalagi kalau yang bening-bening gitu. Oh my god. Jadi bukan orang yang biasa-biasa saja yang masuk ke podcast aku. Bukan maksud gitu. Jadi memang karena aku tertarik dengan James. Aku termasuk orang yang ngefans sama James karena James ini punya apa ya namanya ya? Punya prestasi yang luar biasa di bidang seni gitu. Jadi kenapa kok aku bisa tahu gitu ya, karena aku sering mantengin storynya James. Itu dia itu kayak bikin puisi, musikalisasi puisi, terus bisa rebana juga, main seruling. Oh my god, ini luar biasa banget. Itu kamu bisa melakukan hal itu semua itu karena kesukaan atau karena pernah latihan, pernah les musik atau apa? Bisa diceritakan Mas James? Kalau melihat latihan ya enggak terlalu banget sih, tapi mungkin dari keturunannya, dari segi keturunan itu simbah saya, dia adalah orang yang multi talent. Nah mungkin dari simbah saya menurun ke saya, ini seperti itu. Jadi ada faktor genetik ya. Ada faktor genetik yang diturunkan dari simbahnya James. Orang yang multi talent, jadi bisa seruling juga gitu. Semua alat musik mungkin ya. Semua alat musik. Masih ada nggak simbahnya? Alhamdulillah masih. Boleh dong nanti kapan-kapan kenalan. Berarti di rumah kamu yang di mana? Kamu dari mana sih? Saya dari Tegal. Oh Tegal, laka-laka. Nampak ya. Orang Tegal bisa nyampe kuliah di Pekalongan berarti punya effort yang luar biasa dong untuk mencapai ke Pekalongan. Karena di Tegal sendiri itu ada kampus juga kan sebenarnya. Cuma ada nggak sih yang jurusan PAI? Ada. Stai BN Selawi. Iya. Tapi kamu memilih IAIN Pekalongan ya? Kenapa? Karena saya kan dulu itu lulusan dari SMK. Saya menginginkan bahwasanya kalau SMK itu tidak juga melulu tentang servis SMK itu langsung kerja enggak. Oh gitu. Tapi saya semangat dong, harus bisa ya menginginkan agar saya bisa kuliah. Jadi saya usaha ya ke TU lah siapa untuk mengusahain saya biar bisa masuk di IAIN Pekalongan. Dan gitu. alhamdulillah saya masuk di sini itu lewat jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN. Iya.
Beasiswa full ya? Beasiswa. Full ya? Kalau beasiswa full bukan. Oh bukan. Tapi kamu pernah dapat beasiswa? Belum pernah. Belum pernah dapat beasiswa? Mungkin nanti. Mungkin Doain nanti. saja ya. Iya, S2-nya. Amin. S2 dan S3-nya. Iya. Soalnya kan saya juga ada mahasiswa yang kepingin jadi rektor IAIN Wes, Pekalongan di mantap. tahun 2035 katanya. Kamu kenal Wahib dong? Oh iya, kenal. Kenal Wahib. Hai Wahib. Harapan saya. Oh iya. Mas Wahib, oh iya jadi angkatan kamu ya, semester 9 juga ya. Tapi kamu nih sekarang semester ini kegiatannya apa dong? Semua teori sudah selesai? Alhamdulillah teori itu selesai semua. Ini tinggal kebut lah. Saya ngejar Desember biar bisa wisuda di Desember. Oh Desember berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember cukup banget. Karena bikin skripsi itu kalau niat banget tuh 1 bulan jadi. 1 bulan jadi. 1 bulan jadi. Bahkan 1 malam jadi. Yes. Sambil mimpi. Ya mengenai puisi. Nah ini apa mungkin juga puisi terlahir dari genetik Simbah juga? Apakah dia seorang membaca puisi, seorang yang menciptakan puisi, atau seseorang yang apa? Kalau Simbah saya itu lebih condongnya ke apa ya? Screenwriter. Screenwriter. Dia meneladani dari kisah perjuangan hidupnya sendiri. Walaupun sudah tua, Simbah saya itu suka bikin apa itu? Nulis-nulis di diary gitu. Iya kah? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nulis pakai pena gitu ya. Iya. Itu bisa jadi karya yang luar biasa loh, James. Iya, kalau Jadi kayak manuskrip gitu nantinya. dia manuskrip. Iya kan? Manuskrip. Keren tuh. Tapi Simbah kamu tokoh masyarakat juga nggak di desa? Bukan, tapi dia jadi apa ya? Maaf, tukang orkes. Tukang orkes itu Profesinya itu maksudnya setiap harinya itu jadi tukang jahit. Jadi tukang orkes itu tukang ya, jahit apa tukang orkes? ya sambilan sih sebenarnya kalau orkesnya. Oh, Simbah kamu tuh seorang penjahit, Iya, bisa seorang ngejahit penjahit, baju dan juga Dan juga apa nunggu job gitu kalau ada orkesan gitu. Jadi biasanya jadi pemegang organ itu. oh ya. iya I see. Wah keren. Iya. Padahal usianya berapa sekarang berarti? Sekarang berarti sudah 82 dan masih aktif. Masih aktif. Di orkesan-orkesan. Iya. Serius? Serius. Insya Allah. Itu makannya apa? Kurang tahu. Tapi Ada yang- minum kopi gitu. Karena kan buyut saya kan sekarang udah meninggal sih. Buyut saya tuh meninggal usia 115 kalau nggak salah. 105 atau 115. Itu setiap hari minum kopi. Satu iya. cepok tahu kan? Gelas yang army gitu. Iya. Gede itu. Tapi yang saya apa ya senangi dari Simbah saya dan juga saya kagum, dia walaupun umurnya sudah tua tapi tidak apa itu Tidak kelihatan tidak kelihatan peot gitu mukanya tapi penasaran saya sama. ya, terus kalau apa dari segi makanan dia menjaga sekali. Dia sering mutih itu kalau di Jawa sering mutih. Puasa. Dan kehidupannya itu kayaknya nggak suka yang namanya bumbu masak. Oh. Benar-benar enggak. Berarti langsung ke mana? Bawang merah, bawang putih, Bawang merah. Dia suka makan herbal gitu. herbal. Keren ya. Suka mengonsumsi ini berarti lagi suka mengonsumsi daun kelor. Oh iya. Dijadiin teh seperti itu. Diminum. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Mantap. Karena kalau udah ikut pabrikan biasanya nggak Iya. ini ya, nggak tahu keasliannya terjamin atau tidak. Oke. Lanjut lagi, balik lagi ke puisi tadi ya kan. Tadi ternyata mbah kamu ternyata tidak ada hubungannya sama puisi-puisi. Iya. Berarti kamu melahirkan puisi, menciptakan puisi-puisi ini berarti dengan sendirinya dong. Dengan Karena sendirinya. kamu suka. Dari kapan itu? Jadi berangkat dari dulu pas saya semester 1. Kok kayaknya hidup ini kalau cuma kita jalanin doang itu kayaknya kurang asik. Maka saya ingin sesuatu yang berbeda. Yaitu kalau kehidupan ini dijadiin setiap perjalanan yang mungkin menakjubkan atau apa, itu bagus itu kalau saya tulis. Tapi tulisannya itu jangan tulisan-tulisan kayak cerpen atau apa. Puisi. 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 Puisi pertama yang kamu bikin tentang apa? Masih ingat nggak? Sudah 9 semester yang lalu loh. Apa ya? Lupa saya. Intinya saya itu bikin puisi pertama itu di selembar kan pas itu waktu
UTS Mm-mm. dan ada kelebihan kertas lembar jawab. Nah itu saya ambil, saya tulis-tulis. Kamu nggak ngerjain UTS tapi kamu nulis puisi? Enggak, saya UTS. Heeh. Nah karena masih ada sisa, Iya. saya minta. Oh. Kemudian saya tulis. Tulis. Karena dalam saat itu saya itu nggak bawa buku, Hmm. nggak bawa sobekan atau apa. Akhirnya nulis Akhirnya, itu. ya, nulis di lembar jawab. Tapi lupa UTS. apa ya judulnya yang Lupa. kamu tulis? Tentang apa? Tentang UTS? Tentang kampus? Kira-kira kalau kamu ingat itu tentang apa? Tentang kampus. Tentang kampus. Soalnya kan kalau saya baca dari beberapa karya yang kamu buat, yang kamu telurkan, Iya. itu mengenai kehidupan yang kamu jalanin. Iya nggak Iya, sih? benar. Iya, Iya, apa benar. yang kamu alamin terus kamu Tuangkan, ya, ya. kamu tuangkan dalam sebuah puisi. Kenapa sih sebenarnya? Sebenarnya aku tuh pingin curhat tapi main orang ketoro iya gitu. Jadi kamu ada apa sih sebenarnya niatan kamu itu? Kok bisa sampai ke situ gitu? Jadi selalu ada chemistry di dalam puisi. Kalau dia ingin berkata-kata lebih dalam maknanya dalam puisi tersebut, itu maka kamu harus merasakannya dulu. Seperti contohnya banyak sih dari penyair-penyair atau siapa. Dia itu tidak akan membuat puisi kalau dia itu Tidak mengalami. tidak mengalami. Ada yang cuman keluar 1 hari, nanti pulang 1 hari di kamar, itu bikin puisi. Keluar cuman mau makan lah, mau apa gitu. Itu cuman buat maksimalin aja. Buat maksimal. Karena kalau emang bener itu, yang saya rasain seperti itu. Karena kalau ya saya itu sudah mengalami hal yang seperti itu, saya tidak lama-lama, saya langsung tuliskan pena, tuliskan di kertas pun. Karena Puisi. kalau nanti dilanjut-lanjut lagi kalau puisi kayak moodnya Iya, udah moodnya itu. udah hilang, udah beda ya. Ya sama Iya. kayak nulis blog sih sebenarnya. Iya. Kalau bisa sekali jadi. Kalau paling nanti kalau sudah di lain hari berarti sudah editing. Kayak finishing, oh kurangnya apa. Tapi kalau puisi kayaknya memang harus waktu itu ya, Iya, langsung waktu ya. itu. Kadang juga contoh saya perjalanan dari kampus menuju ke pondok pesantren itu kadang di perjalanan itu melihat apa, nanti dapat judul. Tapi yang saya sayangkan kadang ketika saya ingat di situ, kenapa saya tidak langsung berhenti terus saya tulis. Sehingga menjadikan kelupaan. Iya. Sampai Kadang pondok juga- pas bubar. Bubar. Ada lagi ngaji apa gitu ya. Iya. Malah kadang dia juga bed-bednya itu, sajak-sajaknya, kata-katanya itu dapat, tapi pas ya pulang itu Benar, lupa. saya ngerasain. Nih, saya lagi kecewa nih, misalnya nih, ada masalah di kampus. Iya. Saya ngerasain kecewa. Perjalanan Pekalongan sampai ke Kesesi, itu ya di sini tuh kayak kadang-kadang tuh dari hati sampai ke mulut ngucap itu gini-gini. Yo kayak puisi. Tapi sampai rumah ketemu anak-anak bubar kabeh. Iya emang gitu ya, emang harus mungkin harus berhenti paling tidak menyimpan di draft atau
Gegelor papa yen esih dalam harapan. Mergane Gusti ngei akeh kesempatan kanggo wong sing semangat leluruhan. Ya wis. Selamat jalan perkenalan. Najan andep nang ati lan pikiran. Pekalongan 13 April 2017. Tapi saya baru tuliskan sekarang. Oke. Agustus. Ini kisah nyata nggak? Kisah nyata. Kamu kan udah punya pacar. Ya kisah nyata. Tapi ini berangkat bukan dari saya loh. Ini berangkat bukan dari saya. Jadi anak kampus juga. Pas saya itu masuk di semester berapa itu? 2 apa ya? 2017 berarti semester berapa itu? Ya, Intinya pas saat 4. itu, 4. pas saat itu saya bertemu satu kelas sama senior. Nah senior ini menginginkan, wah aku senang war pecahkan jajan tak jalur nomor HP ini. Iya. Nah kebetulan si anak itu curhatnya sama saya, Oh gitu. bilang kayak gini. Tapi entah kenapa dia itu hampir 4 hari kayaknya nggak masuk kuliah. Saya tanya-tanya juga sama temennya biar tambah yakin, oh ini anak kemana gitu kan. Ternyata 4 hari itu nggak Karena masuk. lamaran. Ternyata dia habis sakit hati. Oh, yang teman ditinggal. kamu itu kasihan. Syukurnya itu baru kenal sih, baru kenal. Iya. Nggak lama. Yang kasihan kan udah lama-lama gitu kan. Ternyata ditikung atau Oh my gimana god. kan ya. Curhat. Kirain itu kisah kamu Bukan, kenalan bukan, sama bukan. cewek, padahal kamu udah punya pacar, kenalan. Kan tadi ada kata-kata jajal, ya kan? Coba-coba. Oke, ada banyak sekali sebenarnya ya. Tadi saya lihat itu ada tadi 8 buku yang isinya juga karya-karya James. Mungkin nanti bisa ya buat saya puisi. Oh, bisa. Cuman saya tuh nggak pintar baca puisi. Kalau baca sih bisa, tapi tidak pakai intonasi, baca aja kayak itu. Mungkin kamu bisa menceritakan, nanti saya bisik-bisikin deh ada kisah apa dalam hidup saya. Oke, siap. Tapi rahasia ya. Rahasia. Nanti dituangkannya dalam bentuk puisi, yang mana itu sebenarnya adalah rahasia. Oh Ya. iya. Jadi rahasia saya nanti bukan rahasia lagi. Ada nggak sih tips buat teman-teman subscriber semua yang di luar sana yang pingin bikin puisi tapi nggak pede? Coba, Mas James. Gini aja. Anggap saja semua yang teman-teman lewati, pengalaman apa yang telah terlewati, sebisa mungkin kalau itu pengalaman yang menakjubkan, saat teman juga mendapatkan pengalaman tersebut, jangan lama-lama tuliskan penanya di dalam kertas, karena itu yang nantinya akan membekas di kemudian hari. Oh iya, ini nanti akan jadi memori kita, memori teman-teman. Oh iya, bahwasanya saya pernah seperti ini. Oh iya, saya seperti ini gitu. Kalau ya dia nggak pede gimana? Terus aku kan nggak bisa berpuisi karena aku nggak bisa kata-katanya nggak yang romantis, nggak yang ini, gimana dong? Berarti kamu tandanya harus Sering membaca. betul sekali. biar lebih dalam. Karena kan membaca bisa memperkaya kosakata. Iya. Kosakata, diksi, rima dan sebagainya. Latihan atau mungkin latihan bikin pantun dulu. Pantun. Biasanya kan biar Iya. sama Iya. rimanya. Nanti baru lebih ke, kalau puisi kan bahasanya lebih mendayu-dayu, lebih ada feelingnya, lebih ada rasanya gitu ya. Dibaca pakai perasaan. Iya. Jadi itu ya tadi ya. Jadi kalau misalkan ada pikiran apa saat itu, jebret langsung tulis. Biar nggak sampai hilang. Karena waktu itu tuh justru momen-momen itu momen yang sangat, menurut saya sangat penting ya. Karena saya mengalami itu juga sebenarnya. Jadi harus berhenti dulu. Paling tidak ya kalau nggak punya kertas ya di HP gitu. Benar. Malah kadang saya juga itu rekam. Oh, direkam. Kalau ini lagi kepepet kan ya. Masa Yusi kita sempat bikin apa itu kan, ambil buku terus nulis-nulis kan lama itu Iya. jadinya. Jadi ngambil HP, rekam langsung. rekam. Judul gini. Entah itu dapat kata apa, dapat ini. Berarti nanti Dikatain aja. sempurnakannya di rumah. Di rumah. Gitu. Oh iya, senang Itu banget. yang berangkat dari
pengalaman ya. yang kita rasakan gitu. Ya, oke. Oke, kalau bagi-bagi tips boleh nggak? Boleh banget. Oh, ya. Nah, kan tadi ditanyain bagi-bagi Oh. tips apa aja, monggo. Ini Tips apa ini? tips bikin puisi. Mm-mm. Jadi ada tips bikin puisi yang berangkat dari ya pengalaman yang kita rasakan. Ada juga yang kita itu membaca keadaan, membaca pikiran seperti itu. Dan ini juga tipsnya dari guru saya. Beliau Pak Admotan Sidik, semoga nanti bisa menonton Iya. videonya ini. Salam hormat Salam. Pak. Ini guru di mana? Jadi beliau adalah sastrawan, penyair juga dari Tegal. Wah, orang Tegal Orang Tegal. keren. Bukunya yang terkenal Tugale Asu Maring Menungsa. Jadi itu ontologi puisi. Beliau itu punya tips bikin puisi. Tapi ini nggak sembarang karena kita membutuhkan waktu malam. Jadi tipsnya itu pakai bahasa Jawa. Nang, ning, nung, nang. Oke, saya ulangi. Nang, ning, nung, nang. Nah, nang ini apa? Nang ini menang. Menang itu artinya diam. Menang. Nah, kemudian yang kedua ada ning. Ning ini ada lanjutannya. Ning wayah wengi di waktu malam. Nah, jadi menang di wayah ya di waktu malam. Kemudian yang ketiga ada nung. Merenung. Nah, kemudian yang keempat ini nang. Nang ini beranang. Beranang itu kuncinya itu ada di beranang. Beranang itu kemampuan membaca keadaan sekarang dengan yang lalu untuk sekarang untuk masa depan, atau masa depan untuk sekarang. Beranang. Itu bisa kayak kita tuh membayangkan posisi kita di masa depan akan seperti apa gitu toh. Iya. Contoh di saat ini di 2020 di bulan Agustus itu teknologi seperti ini. Iya. Oh, kalau di 2020 itu Seperti smartphone ini, contoh, iya. smartphone itu seperti ini. Bagaimana nanti di 2023, 2004 seperti itu. Gitu. Itu beranang namanya. Beranang. Jadi bisa seperti membaca keadaan Iya, membaca keadaan. sekarang, masa lalu maupun masa depan. Nang ning nung nang. Nang ning nung nang. Dari Pak Guru siapa? Pak Guru siapa? Admotan Sidik. Tan Sidik. Itu Tegalnya mana? Tegalnya kota. Tegal kota. Belakang alun-alun rumahnya. Kamu pernah ke sana? Saya sering. Sering. Wah, kapan-kapan ya James ya? Oh, ya, bisa. Aduh, terus bisa. kalau ada orang yang pintar baca puisi, suka bikin puisi tuh saya gemes gitu karena kepingin bisa, tapi ya itu saya sebenarnya dulu juga suka nulis puisi James, cuma ya gitulah. Tapi puisi saya kebanyakan puisi kalau lagi galau, lagi putus cinta, ya begitu. Ada sih, masih ada beberapa yang saya bukukan, bukan maksudnya saya tulis di bukunya masih ada sampai sekarang. Oke, terima kasih banyak James waktunya sudah mampir ke channel aku. Buat teman-teman yang ada di luar sana yang mau belajar bikin puisi, James juga biasanya bikin kelas puisi, tapi biasanya ini yang diterima itu teman-teman pondoknya sendiri. Karena James ini udah jadi juri, udah jadi panitia untuk lomba pembacaan puisi. Satu lagi. Apa? Boleh. Teman-teman kampus yang mau ikutan ada grupnya. Saya boleh masuk kan? Boleh. Oke, saya Tapi boleh masuk. ini lagi speak. Enggak apa-apa. Yang penting itu grupnya punya kamu. Iya, punya saya. Buat grupnya itu apa? tuliskan di sini. Tuliskan di sini. Jadi itu di situ teman-teman mahasiswa yang mau bergabung silahkan salurkan karya tulisnya dalam bentuk puisi ataupun sajak, bebas. Yang penting kita menulis. Yang penting menulis ya. Berkat menulis kita pun membaca. Berkat membaca pun bisa menulis. Oke, thank you. Yang terakhir jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa subscribe channel aku, channel kedua
channel kedua karena channel yang pertama memang agak-agak gimana ya, terdetek YouTube. Kalau channel ini channel anak itu maksudnya, channel yang satunya. Jadi aku harus bikin channel baru ini seperti itu, James. Jadi kamu beruntung banget nih jadi orang pertama yang masuk ke channel saya, karena memang channel ini nanti ada edukasi, ada podcast juga, dan ada review seperti itu gitu. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.